Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Francisca dari kelas akuntansi 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik bab 4 dan juga manajemen kewirausahaan bab 5. Yang pertama itu manajemen strategik. Di manajemen strategik ini dibahas tentang rencana strategik dan rencana operasi, di mana rencana strategik atau RESTRA itu adalah rencana yang didesain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas, sedangkan rencana operasional itu atau RENOP adalah rencana yang terinci tentang kebutuhan untuk menggabungkan strategi ke dalam operasional sehari-hari. Keduanya itu berkaitan dengan hubungan kunci, tempat sasaran organisasi dikejar. RESTRA berkaitan dengan hubungan antara orang lain di sebuah organisasi dan orang yang bertindak di organisasi lain, sedangkan RENOP berkaitan dengan orang yang ada di dalam organisasi tersebut. RESTRA dan RENOP itu berbeda dalam 5 hal besar, yaitu yang pertama dalam pusat bahasan, di mana RESTRA itu hanya membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan pengembangan usaha, sedangkan RENOP cenderung membahas tentang masalah operasional sehari-hari. Yang kedua itu, yang membedakannya itu adalah kurun waktu, di mana kalau RESTRA itu cenderung untuk melihat ke depan beberapa tahun bahkan dekade, sedangkan RENOP itu waktunya yang relevan biasanya 1 tahun, tidak lebih. Dan yang ketiga itu yang membedakannya adalah cakupan, di mana RESTRA itu mempengaruhi aktivitas organisasi secara luas, sedangkan RENOP itu mempunyai cakupan yang terbatas dan spesifik. Dan yang keempat yang membedakannya itu adalah tingkat rincian, di mana RESTRA ini sering kali bersifat umum dengan kata-kata yang sederhana, sedangkan RENOP itu relatif lebih detail sampai pada tingkat teknik yang sekecil sekalipun. Yang kelima yang membedakannya adalah organisasi atau kepemimpinan, di mana RESTRA itu membutuhkan organisasi yang fleksibel dan kepemimpinan yang bersifat mengilhami atau inspiring, dan mempunyai entrepreneurship yang tinggi, sedangkan RENOP itu cenderung memerlukan organisasi yang stabil dan memerlukan leadership yang konservatif dan birokratif. Tahapan penyusunan RESTRA itu setidaknya ada 6 tahapan yang masing-masing tahapan itu saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisah. Langkah yang pertama itu harus dipersiapkan sebaik mungkin, jangan tergesa-gesa untuk memulai langkah berikutnya. Dan ketergesaan melangkah apabila punya anggapan bahwa penyusunan RESTRA itu bisa dilakukan secara paralel, artinya satu tahapan dikerjakan secara terpisah dengan tim yang berbeda. Pelaksanaan penyusunan RESTRA semacam ini hanya menghasilkan percepatan waktu penyelesaian saja, tapi tidak akan menghasilkan RESTRA yang baik atau lebih akurat. RESTRA semacam itu potensial menimbulkan masalah bagi perusahaan karena mengandung risiko yang sangat besar. Tahapan yang harus dilakukan, tahap pertama itu penentuan visi dan misi serta tujuan. Tahapan ini tanggung jawab top manajemen. Lalu tahapan kedua itu evaluasi diri, di mana langkah ini bertujuan untuk membentuk profil perusahaan dengan mengenalkan diri dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan dan strategi yang telah ditetapkan saat ini. Dan tahapan ketiga itu adalah analisis lingkungan eksternal, di mana setelah faktor-faktor internal perusahaan dievaluasi, maka faktor-faktor internal seperti pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat pekerja, dan media sebagai faktor eksternal dalam patut untuk diidentifikasi satu persatu untuk dicarikan antisipasinya sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan tersebut. Tahap keempat itu adalah pembuatan keputusan strategik, di mana setelah terkumpulnya semua dan terjawab masalah-masalahnya itu tentang strength, weakness, dan opportunity, threat atau SWOT,
Maka tibalah dipilih alternatif strategik yang terbaik dalam arti pilihan strategik yang mendapatkan manfaat yang paling besar tetapi mengandung mudarat atau risiko yang paling sedikit. Tahapan kelima itu adalah implementasi strategik, di mana implementasi strategik ini berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Implementasi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen di bawahnya. Dalam proses pelimpahan wewenang ini diperhatikan secara seksama batasan wewenang. Tahap keenam yaitu evaluasi. Dalam tahap ini diperlukan dikemukakan dua pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, apakah strategi diimplementasi sesuai dengan rencana, dan yang kedua itu apakah strategi mencapai hasil yang diharapkan. Pembahasan yang kedua itu adalah implementasi strategi. Implementasi rencana strategi. Konsep strategi sudah lama berasal dari Yunani, yaitu strategia, yang berarti seni atau ilmu yang menjadi seorang jenderal. Seorang jenderal yang efektif perlu pemimpin tentara, menang perang dan mempertahankan wilayah, melindungi kota dari serbuan musuh, menghancurkan musuh, dan seterusnya. Manajemen strategik adalah proses manajemen yang menyertakan organisasi dalam membuat rencana strategi, dalam kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Ada 4 aspek kunci dari manajemen strategik. Yang pertama itu adalah penetapan sasaran. Yang kedua itu adalah merumuskan strategi. Dan yang ketiga adalah administrasi. Dan yang keempat itu adalah pengendalian strategi. Pembahasan ketiga yaitu tingkatan strategi, di mana ada 3 tingkat strategi. Yang pertama itu korporasi, tingkat unit bisnis, dan tingkat fungsional. Dalam level strategi korporasi, pernyataan yang biasa diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan dasar dan basic yang menuntun visi perusahaan. Seperti yang pertama itu bisnis apa yang harus ditekuni oleh perusahaan. Yang kedua adalah apa sasaran dan harapan dari bisnis ini. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana pengalokasian sumber daya untuk mencapai semua sasaran perusahaan. Pembahasan yang keempat adalah hambatan perencanaan yang efektif. Hambatan untuk perencanaan yang efektif berasal dari dalam dan dari luar perusahaan. Ketidaksediaan dan ketidakmampuan perencanaan serta penolakan karyawan terhadap perubahan. Kesemuanya saling berpengaruh untuk secara bersama menolak perubahan. Ada sejumlah alasan mengapa seorang manajer ragu atau gagal dalam menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi perusahaannya. Yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan tentang organisasinya. Dan yang kedua itu adalah kurangnya pengetahuan tentang lingkungannya. Dan yang ketiga itu kemampuan melakukan peramalan secara efektif. Dan yang keempat adalah kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. Dan yang kelima itu adalah masalah biaya. Yang keenam itu adalah masalah takut gagal. Dan yang ketujuh itu adalah minder dan kurang percaya diri. Dan yang kedelapan itu adalah tidak bersedia menyingkirkan tujuan-tujuan lain. Lanjut ke bab 5 tentang manajemen kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu adalah awal dari bisnis. Suatu bisnis yang bagus dan kuat biasanya berawal dari proses kewirausahaan yang baik dan benar. Di sini ada menjelaskan tentang pentingnya bisnis kecil. Bisnis kecil itu diartikan sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang setempat, mungkin juga dibantu dengan orang atau pegawai. Di negara kita, jumlah pegawai yang dikategorikan perusahaan kecil adalah 50 orang. Di USA, sejumlah 500 orang. Dan kriteria semacam itu tentulah banyak sekali bisnis kecil di Indonesia, bahkan di dunia. Yang kedua itu pembahasan bab 5 adalah kewirausahaan. Wirausahaan adalah orang yang mampu mengambil faktor-faktor produksi dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa baru.
menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak dipedulikan oleh orang lain. Kasali menyatakan ada 5 syarat menjadi wirausahaan yang sukses. Yang pertama itu adalah reputasi dahulu. Yang kedua itu adalah tumbuh dari bawah. Yang ketiga itu adalah konsentrasi pada bidang yang dikuasainya. Dan yang keempat itu adalah anti kerumunan. Yang kelima itu adalah modal hanya pelengkap. Pewirausaha sejati tidak hanya mengejar uang saja, tetapi mereka juga mengejar reputasi. Menjadi wirausahaan yang sukses tidak boleh latah dan mengekor, karena bisnis yang diawali dengan mengkopi sukses orang lain dan masuk ke dalam kerumunan akan sangat berbahaya. Kewirausahaan berbeda dengan manajemen. Yang paling menonjol adalah kepemilikan. Seorang wirausahaan bekerja dalam perusahaan yang sekaligus memiliki usaha tersebut. Kerja keras akan dia nikmati sendiri. Sedangkan wirausaha, beban manajemen itu mencakup koordinasi proses-proses yang sudah dijalaninya, termasuk di dalam proses produksi, proses pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan. Peter Drucker mengatakan bahwa wirausahaan selalu mencari perubahan, menanggapi perubahan itu, dan memanfaatkan suatu peluang. Yang ketiga itu membahas tentang bisnis keluarga. Perusahaan keluarga pada umumnya memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah dimiliki oleh keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan saham lebih dari 50%. Yang kedua itu dirasakan sebagai perusahaan. Yang ketiga itu dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. Dalam perusahaan keluarga itu terdapat 3 kepentingan yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu adalah kepentingan bisnis, yang kedua adalah kepentingan kepemilikan, dan yang ketiga itu adalah kepentingan keluarga. Ketiga kepentingan tersebut seringkali bersinggungan, menimbulkan friksi yang bisa mengakibatkan sinergi berakibat negatif. Perusahaan keluarga adalah bisnis yang dapat dimiliki atau dikelola oleh satu atau lebih dari anggota keluarga. Ciri-ciri perusahaan keluarga pada umumnya bahwa perusahaan keluarga itu dimiliki oleh keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan 50%, berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham, dan yang ketiga itu adalah dikelola oleh orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. John Davis dan Maurice Tauguri menyatakan bahwa ada 3 elemen pengaruh dalam bisnis keluarga seperti keluarga, bisnis, dan kepemilikan. Di mana keberhasilan dalam keluarga diukur dalam artian harmoni, kesatuan, perkembangan individu, dan bahagia dengan harga diri yang solid dan positif. Bisnis adalah, yang kedua itu adalah bisnis. Bisnis adalah entitas ekonomi di mana keberhasilan diukur bukan pada harga diri dan kesenangan interpersonal individu, tetapi dalam produktivitas dan profesionalisme. Sehingga ukuran utama seorang terkenal pada kontribusi terhadap pelaksanaan strategi, pencapaian target, dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga itu adalah kepemilikan, didasarkan pada peran seseorang dalam investasi dalam perusahaan tersebut, peranan meminimalkan risiko, memiliki perusahaan, berhubungan dengan pihak luar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari bab 4 dan bab 5. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.